Halo, perkenalkan nama saya Vivien SPD, jabatan ahli pertama guru kelas, Latsar CPNS Angkatan 37, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau yang disingkat dengan JPT. Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. JPT dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga non-struktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS. Ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan, yaitu kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, JPT utama dan madya tertentu dapat pula berasal dari kalangan non-PNS selama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan persetujuan Presiden. Namun, pengisian JPT oleh non-PNS ini dikecualikan dalam bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, dan pengelolaan sumber daya alam, kecuali telah mendapatkan persetujuan Presiden dengan pertimbangan dari Menteri Kepala BKN dan Menteri Keuangan. Untuk pengisian JPT utama atau madya, panitia seleksi instansi pemerintah memilih 3 nama calon untuk setiap satu lowongan jabatan. 3 nama calon yang terpilih kemudian disampaikan kepada PPK untuk diusulkan kepada Presiden. Presiden memilih 1 nama dari 3 nama calon yang disampaikan untuk ditetapkan sebagai pejabat pemimpin tinggi utama atau madya. Untuk pengisian JPT Pratama, PPK terlebih dahulu membentuk panitia seleksi yang memilih 3 nama calon pejabat pemimpin tinggi Pratama untuk setiap satu lowongan jabatan. Pejabat yang mempunyai kewenangan kemudian menyampaikan 3 nama calon pejabat pemimpin tinggi Pratama yang terpilih kepada PPK. Dan selanjutnya PPK memilih 1 dari 3 calon tersebut untuk ditetapkan sebagai pejabat pemimpin tinggi Pratama. Pejabat pimpinan tinggi tidak boleh diganti selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK. Pejabat pimpinan tinggi memiliki target kinerja tertentu yang harus dipenuhi. Target kinerja dibuat sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengisian JPT, PPK memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN yang bertugas melakukan pengawasan yang disampaikan kepada Presiden. Untuk pengisian JPT utama dan madya, KASN dapat memberikan rekomendasi kepada PPK terkait dengan pembentukan panitia seleksi, pengumuman jabatan lowongan, pelaksanaan seleksi, dan pengusulan nama calon. Apabila pegawai ASN yang berasal dari PNS diangkat menjadi anggota Mahkamah Konstitusi, anggota Badan Pemeriksaan Keuangan, anggota Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri dan jabatan setingkat menteri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, maka PNS tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya, namun tidak kehilangan status sebagai PNS.
Setelah tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara, yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali sebagai PNS.